Pembelajaran hari ini tentang teks ceramah kepada anak-anak ibu agar menyimak dan memperhatikan video berikut ini. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini ialah 3.3 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Tujuan pembelajaran pada hari ini, dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, anak-anak ibu mampu, pertama, menganalisis isi dan struktur dalam teks ceramah secara berkelompok dan komunikatif selama proses pembelajaran dengan jujur. Kedua, anak-anak ibu mampu menelaah kaidah kebahasaan dalam teks ceramah secara berkelompok dan komunikatif selama proses pembelajaran dengan bekerja sama. Nah, anak-anak ibu bisa melihat pada layar gambar orang yang sedang berceramah. Pengertian ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan publik atau umum yang isinya merupakan penyampaian informasi, pengetahuan, wawasan, dan menambah pengalaman. Teks ceramah biasanya berkenaan dengan informasi tentang beragam kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun kesehatan. Teks ceramah biasanya memiliki pesan yang bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, atau petuah secara lisan. Khalayak yang mendengarkan pun bisa siapa saja. Setelah mengetahui apa itu teks ceramah, sekarang kita akan membahas tentang struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah ada tiga. Pertama, pendahuluan atau tesis, berupa isu, permasalahan, atau pandangan umum penulis terhadap topik yang dibahas. Yang kedua, isi atau rangkaian argumen, berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Struktur yang terakhir, penutup atau penegas, berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya, dapat berupa rangkuman atau simpulan. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Berikut kaidah kebahasaan teks ceramah. Pertama, menggunakan kata ganti orang pertama. Contoh, saya, aku, kami. Selanjutnya, menggunakan kata ganti orang kedua atau sapaan. Contoh, hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan konjungsi sebab dan akibat. Ini menunjukkan hubungan argumentasi. Contoh, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Kaidah kebahasaan yang keempat menggunakan kata-kata teknis, merupakan istilah yang memiliki makna khusus dan digunakan dalam suatu bidang profesi. Contoh, sarkastis, tata krama, eufemistis, kesantunan berbahasa, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang kelima menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang mengekspresikan suatu tindakan. Contoh diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menyimpulkan, berasumsi, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan teks ceramah yang terakhir menggunakan kata-kata persuasif, yaitu kata-kata yang mengajak. Contoh, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan sebagainya. Berikut contoh teks ceramah yang sesuai dengan struktur teks ceramah yang meliputi pembukaan, isi, dan penutup. Kemudian, pada teks ceramah tersebut juga terdapat ciri kebahasaannya. Anak-anak silakan diperhatikan ya. Kata yang berwarna kuning merupakan contoh kata ganti orang pertama. Kata yang berwarna merah merupakan contoh kata ganti orang sapaan. Kata yang berwarna biru merupakan kata teknis. Kata yang berwarna hijau merupakan contoh kata argumentasi. Kata yang berwarna merah muda merupakan contoh kata kerja mental. Mari kita pahami bersama.
Berikut bagian pembuka pada teks ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan puji syukur dapat berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang pentingnya tidur yang cukup. Hadirin yang terhormat, kebiasaan bergadang karena mengerjakan tugas atau menyelesaikan pekerjaan secara tidak langsung berpengaruh pada jam tidur seseorang. Sehari dua hari, hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun, jika dilakukan terus-menerus, waktu tidur akan terganggu dan berakibat pada kesehatan. Contoh bagian isi pada teks ceramah. Hadirin yang saya hormati, ada banyak penyebab jam tidur yang tidak normal. Contohnya adalah penggunaan gadget mendekati jam tidur, tuntutan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan interaksi hingga larut malam. Padahal, secara normal orang dewasa membutuhkan waktu istirahat 6-8 jam. Jika tidak terpenuhi, produktivitas sehari-hari akan mengalami penurunan karena tubuh yang lelah. Akibatnya, konsentrasi seseorang dapat mengalami penurunan signifikan. Contoh bagian penutup pada teks ceramah. Hadirin yang berbahagia, alangkah baiknya jika kita mulai memperbaiki pola tidur, hindarkan diri dari paparan gadget dan hal-hal lain yang dapat mengganggu ritme tidur. Diharapkan kepada saudara-saudara, penuhi kebutuhan tidur agar kesehatan senantiasa terjaga. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran tentang teks ceramah. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya. Ayo berlatih, tetap semangat, dan selalu belajar.